Tuhan hari ini. Kalau bisa bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan Tuhan perisai kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita mau nyatakan tiba dekat Tuhan kita, aman teman-teman. Sama-sama kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang.
selesai nyembah Tuhan, nyembah Tuhan teman-teman, sekarang waktunya untuk kita lebih dalam lagi, kita bersatu hati untuk kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, kami ingin mengingat kebaikan-Mu. Love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kiranya firman yang sudah disediakan Tuhan dapat merema dalam setiap hidup kami Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat teman-teman yang sudah siap untuk mendengarkan firman. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, Shalom JC and Youth. Welcome back to online service. Gue senang banget bisa ketemu sama teman-teman lagi di online service kali ini. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, aku mau ajak setiap kita untuk kita sama-sama berdoa dulu yuk untuk firman hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berkumpul kembali Tuhan hari ini melalui online service ini. Biarlah Tuhan kami berbicara bagi setiap kami, agar hari ini kami boleh menangkap isi firman-Mu dan kami boleh selesai nonton ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan sertai ibadah ini sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Hey, apa kabar teman-teman? Gimana situasi saat ini di keluarga kalian, di sekitaran kalian? Apakah udah jenuh? Kita udah 1 tahun nih nggak ketemu kan? Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar teman-teman di tema bulan ini. Temanya itu Greatest Sacrifice. Nah, kita mau sama-sama belajar tentang pengorbanan yang paling berharga gitu ya. Apa sih pengorbanan yang paling berharga yang kita bisa berikan untuk Tuhan gitu ya, dalam kehidupan kita. Teman-teman, seberapa banyak teman-teman yang punya namanya dream atau cita-cita atau angan-angan? Pasti setiap kita punya yang namanya cita-cita, ya kan? Punya tujuan, masa depan aku mau jadi apa? Masa depan saya mau jadi seperti apa? Pasti teman-teman punya tujuan. Nah, sama dengan misalnya kalau misalnya pas kita traveling nih teman-teman, pas masih nggak pandemi gitu ya, traveling masih bebas, masih santai, jalan-jalan tuh gampang. Teman-teman pasti kalau misalnya namanya jalan-jalan, pasti teman-teman punya tujuan. Misalnya kalau dalam negeri, misalnya ada yang sekitaran Jakarta gitu kan, mau ke mall mana, atau misalnya ke luar kota, bisa misalnya ke Bali gitu kan, atau ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Maluku gitu kan. Pasti banyak destinasi wisata yang kita mau tuju. Dan tentunya pada saat kita jalan-jalan, tujuan kita adalah refreshing. Kita mau have fun, kita mau jalan-jalan, kita mau cobain kuliner ya daerah situ. Siapa yang suka makan di sini? Nah, pasti kita punya tujuan pada saat kita jalan-jalan dan kita pengennya at least happy, ya kan? Kita enjoy the journey gitu kan, traveling itu. Entah kemanapun tempat yang kita tuju, ya kan? Nah, itu yang menarik teman-teman. Pada saat kita memiliki yang namanya traveling, pada saat kita mau jalan-jalan, kita pasti punya yang namanya tujuan dan kita punya alasan untuk kita traveling, ya kan? Biasanya kita traveling karena kita mau mencari kesenangan, kita mau cari hiburan, kita mau cari relax gitu ya. Dan kita pasti punya tempat tujuan yang kita udah tuju. Kita udah beli tiketnya, kita udah cari hotelnya, kita udah cari tempat wisatanya akan kita kunjungin teman-teman. Nah, tahu gak teman-teman? Sebenarnya sama kayak hidup kita teman-teman. Pada saat kita memiliki mimpi atau cita-cita, itu tuh kurang lebih seperti itu. Kita kan punya tujuan. Contoh, misalnya kamu mau jadi dokter, atau kamu mau jadi lawyer, pengacara gitu kan, atau kamu mau jadi seorang chef yang terkenal, atau kamu mau jadi seorang businessman gitu kan, atau kamu mau jadi wanita pengusaha yang sukses gitu kan, mengembangkan bisnis. Nah, pasti kita punya tujuan. Sama seperti pada saat kita jalan-jalan, kita punya tujuan teman-teman. Masalahnya tujuan itu nggak ada yang salah. Bebas, setiap orang itu memiliki tujuan. Masalahnya kenapa sih kamu mau memiliki tujuan tersebut? Kenapa kamu mau memiliki cita-cita itu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak yang misalnya kamu mau jadi dokter? Kenapa nggak jadi scientist? Kenapa nggak jadi farmasis? Ya kan, membuat obat gitu kan? Atau menjadi lab gitu kan? Mungkin R&D? Atau kenapa nggak jadi businessman yang mengelola rumah sakit gitu kan? Tentu kita pasti punya alasannya. Nah, hari ini kita mau tanya teman-teman ke dalam diri kita. Setiap cita-cita yang kita miliki, setiap harapan, setiap angan-angan yang kita punya, ada gak sih alasan kenapa kita mau memiliki kesana? Teman-teman, aku tadi coba renungin, mungkin ada beberapa hal yang biasa jadi alasan untuk kita memiliki cita-cita tersebut ya. Contoh kalau misalnya gue pengen menjadi seorang pengusaha yang sukses. Gitu kan, punya company, punya perusahaan di mana perusahaan ini bisa membawa dampak buat lingkungan sekitar. Kurang lebih seperti itulah. Tapi kenapa sih aku memiliki mimpi itu gitu ya? Alasan apa? Aku temuin ada tiga alasan yang utama menjadi alasan seorang memiliki cita-cita tertentu gitu ya. Mungkin dia ikut-ikutan orang lain. Wah, kayaknya kalau orang jadi hari-hari ini ya, misalnya, kalau dia jadi trader gitu ya, main saham, main forex gitu, kayaknya dia
cuan gitu kan, cepat untung. Kalau dia dagang, jualan makanan, kayak cepat untung. Bisa cepat kaya kalau misalnya aku ikutan jualan. Nah, karena ikut-ikutan ini kita mulai ngikutin gaya orang lain. Ya kan, kita miliki tujuan yang sama, mau buka restoran, mau ikut jadi main saham, atau kita mau jadi pengusaha, kita mau produce sesuatu, kita mau jadi beauty vlogger, kita mau jadi YouTuber. Karena lihat orang lain berhasil dan sukses. Karena ikutan orang lain. Atau mungkin saat ini di kehidupan kita no choice. Kita nggak punya pilihan lain. Pilihan yang gue punya itu gue cuma bisa ini. Gue bahkan nggak lulus kuliah gitu kan. Gue cuma tamat SMA. Yang bisa gue lakukan ini. Ya udah, gue no choice. Kehidupan gue memang seperti ini doang. Gue nggak bisa berkembang. Dan ya boro-boro punya impian kok gitu kan. Boro punya cita-cita bro gitu kan. Karena gue cuma punya ini doang. Dibilang punya uang juga kagak, kondisi ekonomi juga susah gitu kan. Jadi ya harapan aku bertahan hidup aja. Ya mungkin you have no choice. Jadi ya pilihan kamu terbatas. Atau memang kalian tertarik dan suka dengan apa yang pengen kalian kejar. Tujuan kalian tahu. Misal contoh, kamu mau menjadi seorang chef, kamu mau buka restoran one day, kamu mau buka satu coffee shop gitu kan. Karena kamu benar-benar tertarik dalam hospitality industry. So, karena kalian suka dan tertarik, kalian mau berkembang dan bertumbuh di sana. Nah, itu bagus. Itu alasan yang kuat. Coba seberapa banyak orang yang nggak punya alasan tersebut. Nah, hari ini kita pengen sama-sama teman-teman, kalau lu punya cita-cita atau angan-angan, pastikan karena kita suka, teman-teman. Kalau misalnya kita jalan-jalan nih, kalau terpaksa, kan nggak enak juga ya. Capek. Kita misalnya nih ke Bali, tapi sebenarnya lagi capek, lagi malas. Gue lagi pengen di rumah doang, tapi karena dipaksa orang lain, mau nggak mau deh. Ya gak sih, perasaan mau nggak mau tuh kan nggak enak ya. Perasaan terpaksa tuh kan nggak enak gitu loh. Walaupun kita nyampe sana, relax, happy, tapi karena bawaannya memang dari awal kagak ada niat, nggak seneng, males, mager, pasti di pas perjalanan dan juga pas lagi liburan pun, kita bawa bad mood ke sana. Negative vibe, ya kan? Aura yang kurang baik lah gitu ya, karena memang kita terpaksa. Nah, kalau kita jalanin hidup kita karena terpaksa, karena suruhan orang lain, dan karena kita mau copy paste keberhasilan orang lain, percayalah kamu akan capek. You will not be happy. Sama seperti pada saat lu jalan-jalan tapi terpaksa, you will not be happy when you are following others people. Oke, nah makanya kita mau belajar hari ini sama-sama. Tema kita Million Dream. Bagaimana kita punya mimpi gitu kan. Seperti lagunya di Greatest Showman gitu ya. A million dreams that keeping me awake gitu kan. Nah, bagaimana sih bisa memiliki mimpi-mimpi yang kayaknya indah banget gitu kan. And bagaimana kita reach ke sana, kita sampai ke sana. Nah, aku pengen share teman-teman. Apa sih kata firman Tuhan tentang yang namanya hidup kita? Ternyata Tuhan pun pengen kita jadi seseorang pribadi itu yang berhasil. Bukan menjadi pribadi yang gagal. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun." Bagus banget ayat 4 itu menyatakan tujuan daripada hidup kita, bahwa Tuhan mau kita menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Menjadi seorang pribadi yang berbuah, bahkan dikatakan di sana, yang membawa dampak. Ya kasih, nggak mungkin suatu pohon atau tanaman itu bisa berbuah kalau dia belum berbunga dan menjadi utuh ya. Maksudnya cycle development-nya itu selesai. Nah, kita mau belajar teman-teman dari ayat ini, bagaimana sih firman Tuhan katakan mengenai mengejar mimpi. Prioritas mana yang harus kita taruh. Bagaimana cara menentukan prioritas supaya kita mencapai manusia yang sempurna dan utuh. Dan bisa berbuah buat sekitaran kita. Yang pertama yang aku mau share teman-teman, poin pertama adalah hidup kita harus fokus pada yang esensial. Fokus pada yang esensial. Kata esensi di sini kita perlu highlight dan juga underline gitu ya, bahwa esensi ini sangat penting. Apa itu esensi? Teman-teman,
Pernah gak hari-hari ini kalian merasa sibuk banget sampai kalian nggak sempet untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin kalian pengen banget untuk lakukan gitu ya? Mungkin sibuk di sekolah, mungkin sibuk kerjaan. Jujur gue hari-hari ini sangat-sangat sibuk teman-teman. Di kantor bener lagi banyak kerjaan dan juga lagi banyak ya hal-hal yang lagi di-improve. Jadi akan banyak sekali waktu yang terpakai dalam kantor teman-teman. So gue sangat dikit banget waktu untuk menemukan untuk belajar gitu ya hal-hal yang esensial. Cuma di tengah-tengah kesibukan itu teman-teman, mungkin kita mengerjakan rutinitas kita, mungkin kita belajar, mungkin kita siapin untuk ulangan, untuk PR, untuk ujian, untuk karya tulis, untuk skripsi kalau teman-teman yang kuliah gitu kan, atau kalau yang teman-teman kerja mungkin setiap hari dapat kerjaan yang sama lagi dan sama lagi, mungkin udah setahun teman-teman melakukan hal yang itu, dan kalian mulai merasa bosan gitu kan, karena itu adalah rutinitas doang, dan kalian merasa, waduh aku sibuk, tapi kamu nggak tahu apakah sibuknya kamu itu produktif. Si banyak orang yang sibuk tapi mereka tidak produktif, mereka tidak menghasilkan apapun. Nah ini sibuk yang salah teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita cuma sibuk tapi kagak produktif, nggak ada gunanya. Yang namanya sibuk itu kita harus produktif, kita harus menghasilkan sesuatu, kita harus belajar sesuatu. So makanya untuk kita mencapai tujuan kita, hari-hari ini mungkin kita sibuk, mungkin kita kuliah, mungkin kita kerja, mungkin kita sekolah. It's okay. Kita sibuk dengan tugas-tugas yang ada. It's fine. Tapi yang penting adalah apakah kita menemukan yang esensial di tengah-tengah kesibukan kita. Apa sih yang esensial? Contoh, apakah kita bisa belajar suatu hal yang baru di tengah-tengah kesibukan kita? Contoh, pada saat kita belajar, bagaimana cara kita biar bisa menyerap pelajaran-pelajaran ini dengan baik? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita? Bagaimana kita bisa belajar bersama dengan teman-teman kita? Nah, ini hal-hal skill-skill yang esensial yang bisa kita pakai. Bukan soal grade atau nilai kita doang, tapi ternyata ada hal-hal lain yang bisa kita pelajari di tengah kesibukan kita. Bagaimana kita menemukan yang esensial, teman-teman? Karena Pengkhotbah 1 ayat 14, Salomo menulis seperti ini. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, yaitu di bumi. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Teman-teman tahu lah, teman-teman tahu atau enggak ya teman-teman? Tapi Salomo aja menilai bahwa kalau kita kerja keras, itu ujung-ujungnya juga sia-sia. Ya, karena ujung-ujungnya kita akan meninggal juga gitu maksud dia. Dan kita akan meninggalkan semua usaha kita, semua pencapaian kita di muka bumi ini. Nah, apa yang Salomo maksud adalah kita perlu tahu apa yang esensial di tengah-tengah kesibukan kita. Oke, kita memang harus kerja, memang kita harus belajar, tidak salah. Kita harus persiapin diri kita untuk ujian, nggak salah, itu benar, kita harus. Namun kita juga harus tahu apa sih yang bisa kita dapetin, nilai yang kita dapetin di tengah-tengah kesibukan kita. Karena jangan sampai kita sibuk sampai kita lupa waktu. Kita mendadak udah 1 tahun berjalan, udah 2 tahun berjalan. Teman-teman pernah gak sih merasakan, loh kok mendadak udah bulan Juli, loh kok mendadak udah di akhir Maret, loh kok udah mendadak bulan Desember, loh kok udah mau libur lagi, loh kok udah mau naik kelas, loh kok udah gajian lagi. Karena kita begitu sibuk, tapi di tengah kesibukan kita tidak mendapat apa-apa. Kita tidak produktif. So makanya semakin kita lupa dengan tujuan kita semakin jauh mencapai tujuannya. Karena kita lupa dengan tujuan kita lupa dengan esensi yang ada. Bahwa kita hidup saat ini biar bisa belajar untuk masa depan nanti. Nah, makanya aku pengen encourage teman-teman, carilah yang esensial. Kayak contoh tanaman. Kalau tanaman dia juga mau bertumbuh dan berbuah, teman-teman. Kebetulan aku juga nanam beberapa tanaman dan mama juga nanam banyak tanaman di sini. Kita jadi belajar tentang bercocok tanam gitu ya. Ternyata untuk tanaman itu bisa berbuah, dia harus dapat matahari, air jangan terlalu banyak, bahkan jarang-jarang airnya gitu ya. Dia pupuk juga gitu kan, dan shading gitu ya, biar nggak terlalu kejemur terus. Ternyata kalau kita kasih air terus, tanamannya itu akan mengeluarkan daun doang. Dia tidak akan berbunga, kebanyakan air. Ternyata nggak bisa kalau kebanyakan air doang. Makanya yang keluar itu daun doang. Bunga dan buahnya tidak akan pernah muncul. Karena kenapa? Dietnya kagak balance, ya kan? Nah, buat teman-teman yang diet juga harus balance dong. Ada protein, karbonya dijaga gitu kan. Fibernya ada gitu kan. Asupan mineralnya juga ada. Nah, sama dengan itu teman-teman, kita harus punya belajar skill esensial hari-hari ini. Jangan cuma sekedar sibuk, selesai tugas kita, ulangan kita, kerjaan kita sehari-hari, tapi belajar.
Di tengah kesibukan kita di kantor mungkin cuma data entry, teman-teman bisa belajar, oh seperti apa sih sistem di perusahaan ini, flow-nya seperti apa sih, organisasinya seperti apa sih, ada manager, ada supervisor, tugas mereka masing-masing itu ngapain. Kita bisa belajar di sana loh. Walaupun bukan bagian kita, atau mungkin kita bisa rekomendasikan ke orang lain, karena kita data entry, setiap hari kita lihat data, kita bisa, oh ternyata ada si customer ini kok nariknya dikit ya bulan ini, kamu bisa rekomendasikan. Nah, itu sibuk tapi produktif juga. Karena kamu mencari yang esensial. Poin yang kedua yang aku mau share teman-teman untuk kita bisa mencapai impian kita, mimpi kita. Yang kedua adalah kita harus tahu keunikan kita. Carilah keunikan kita, our uniqueness. Di 1 Korintus 9 ayat 24, firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Suatu perumpamaan di mana bahwa hidup kita seperti lomba lari. Kita sedang ada di dalam gelanggang lari. Teman-teman, kalau yang namanya lomba lari, kalian bisa cek dimanapun, itu ada tracknya, kecuali maraton. Tapi kalau lomba lari di gelanggang, ya kan kayak stadion gitu ya, itu pasti setiap orang punya tracknya masing-masing. Apa yang aku mau ambil dari sini adalah setiap kita punya garis start dan kita punya garis finish. Kita nggak tahu finishnya kapan, kita nggak tahu finishnya di mana. Okay. Tapi yang kita tahu bahwa setiap kita itu sedang berlari menuju garis finish itu. Dan setiap orang punya rutenya masing-masing, punya jalurnya masing-masing. Setiap orang itu unik. Tuhan ciptakan tuh nggak ada yang sama. Okay. Bahkan orang kembar pun, anak kembar pun, mereka tetap memiliki perbedaan. Karakternya, hobinya mungkin, kesukaannya, itu bisa beda. Walaupun anak kembar. Nah, setiap kita punya track yang berbeda-beda. Karena itu, teman-teman, kita nggak usah ikut-ikutan orang lain. Kita cukup fokus dengan apa yang menjadi kelebihan kita. Pada saat kita tahu, kita akan lebih spesifik, kita tahu apa yang mau jadi impian kita. Apa yang bisa kita capai. Contoh misalnya ada orang yang demen kerjanya di kantor doang. Kalau dia disuruh kerja di lapangan, dia kagak bisa. Gitu kan, panas-panas di tengah matahari, dia nggak bisa gitu kan. Ada orang yang bagus mungkin di depan kamera, mungkin dia bisa jadi model, bisa jadi aktor ataupun aktris gitu kan. Tapi ada juga orang yang malu di depan kamera, dia nggak cocok di sana. Tapi begitu kita taruh di belakang komputer, jago dia, Excel-nya jago, Word-nya jago, PPT-nya bagus, data analisisnya jago gitu kan. Tapi begitu suruh ngejualan, suruh marketing, suruh sales, kagak bisa ini orang. Tapi ada orang juga yang hobi jualan, hobi ngobrol, hobi ngomong di depan umum. Ada orang yang bisa misalnya jadi vlogger, bisa jadi blogger. Tapi ada juga orang yang cuma nulis novel doang. Setiap orang unik, beda-beda. Nggak ada satupun yang sama. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, makanya kita harus tahu teman-teman, di mana sih letak kelebihan dan kekurangan kita. Ada satu contoh juga toko yang aku cukup gemari, yaitu Walt Disney, yang menciptakan Walt Disney Company, teman-teman. Ternyata si paman uncle Walt Disney ini pernah ditolak karena kehabisan ide. Bayangin, Walt Disney yang begitu kreatif, yang begitu Disneyland, yang sekarang beli Marvel, beli Lucasfilm, punya Star Wars, punya Marvels. Ternyata Walt Disney pendirinya pernah kehabisan ide. Dan dia ditolak, dipecat dari satu newspapernya. Dan ternyata dia pernah bangkrut juga. Tapi dia kekeh, dia nggak berhenti di sana. Dia tetap kembangin animasi dan juga kartunnya. Yang sampai hari ini kita tahu ada Mickey Mouse, ada Donald Duck, ada Goofy, dan kawan-kawannya. Karena dia kekeh, dia tahu, ini belum ada loh yang bikin animasi. Nah, dia tahu uniqueness-nya kita ya. Dia tahu lomba larinya dia. Dia tahu rutenya dia. Nah, kita tahu gak teman-teman keunikan kita? Dan apakah kita mau embrace ke sana? Karena kita udah diciptakan sama Tuhan tuh unik. Jadi kita gak perlu ikut-ikutan orang. Orang lain berhasil kok jadi YouTuber. Orang lain berhasil jadi chef. Orang lain berhasil kok kerja di kantor. Orang lain buka kedai kopi, dia berhasil. Orang lain buka franchise, ini berhasil. Aku juga mau ikutan. Mungkin lomba mereka beda dengan lomba kita. Si uniqueness, kita harus tahu, kita harus tanya Tuhan. Terus biar tahu gimana kak? Biar tahu bahwa, ini benar dari Tuhan. Ini memang lombanya aku. Ini memang cita-citanya aku yang dari Tuhan. Poin ketiga yang aku mau share. Enjoy.
Enjoy the process. Teman-teman, pada saat kamu bisa menikmati saat-saat sedang struggle, saat-saat sedang stres, saat-saat sedang lelah, saat-saat sedang capek, saat-saat sedang mungkin di ujung burnout, saat-saat di mana kamu sendirian menanggung masalah yang ada. Dan kamu merasa, yes, I can do it. Dan kamu enjoy, you have found your life. Kamu udah menemukan jalurnya. Yakobus 1 ayat 2, tadi kita balik lagi ke ayat yang itu ya. Aku baca ayat kedua aja, karena disinilah kuncinya ternyata kok. Saudara-saudaraku, dia bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Aku lagi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Ternyata di sini aneh banget ya. Kita harus bahagia kalau dicobai. Nah, you need to enjoy the process. Kenapa? Karena begini teman-teman. Enjoy bukan berarti pasrah teman-teman. Enjoy berarti kita menikmati konsekuensi yang hadir karena kita mengambil tujuan itu. Contoh kalau misalnya kita punya cita-cita menjadi chef, ya kita udah siap misalnya tangannya ya akan keiris gitu kan, atau kena cipratan minyak, it's fine gitu kan. Karena kita tahu konsekuensinya. Mungkin kalau kita jadi aktris atau jadi aktor ya, kita tahu akan ada exposure yang begitu tinggi di sosial media. Orang akan melihat kita, orang akan mencari kita, akan ada paparazzi yang ngejar kita. Ya itu udah side effect-nya, itu konsekuensinya. Dan kalau kita enjoy dan bisa menerima itu, berarti mungkin kita udah di track yang tepat. Nah, karena kenapa? Karena Tuhan, pada saat kita di jalan yang benar, Tuhan pasti memberikan damai sejahtera pada saat kita sedang di tengah-tengah masalah yang kita alamin. Oke, Tuhan memberikan kasih-Nya, Tuhan memberikan damai sejahteranya. Kenapa? Karena Tuhan tahu, oh ya memang aku udah tempatkan kamu di sini dan kita cocok bertumbuh di sana. Sama seperti kaktus. Kaktus ditanam di tengah padang gurun. Oh, dia seneng banget. Memang itu tempatnya gue, gitu kan. Walaupun kering, panas dan dry gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, dia seneng dan dia bisa bertumbuh di situ. Kamu taruh pohon mangga di sana, pohon mangga ya layu langsung mati gitu. Jadi biji mangga doang gitu kan, nggak akan bertumbuh. Tapi kalau si kaktus bisa tumbuh di sana, karena apa? Karena memang dia didesain untuk hidup di sana. Kalau lu pohon mangga, coba-coba hidup di padang gurun, lu pasti mati. So jangan coba-coba track orang lain. Kelihatannya memang dia berhasil, kelihatannya dia memang sukses, kelihatannya dia memang bagus, kelihatannya memang dia jadi dipandang. Tapi itu caranya dia. Your ways is different from him or her. Your ways is God's way, and God's way has a unique way for you. Tuhan punya jalan yang unik buat kamu. Kamu gak perlu ikut-ikutan dia, dan dia. Kamu cukup menjadi kamu. And you just enjoy your life. Enjoy your process. Gak usah menggerutu. Sukacita. Damai sejahtera. Makanya lu harus punya Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, pada saat kita berserah sama Tuhan, Tuhan yang akan memegang hidup kita. Dan Tuhan nggak pernah sekalipun memberikan kecelakaan, tapi Tuhan akan memberikan damai sejahtera, rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan buat setiap kita. Amin. Karena kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, itulah yang akan memampukan kita untuk melewati hari-hari pada saat kita stres, pada saat kita lagi bergumul, pada saat kita lagi ngelewatin percobaan. Gimana kita bisa sukacita, Kak? Gimana kita bisa sukacita, bro? Misalnya saham gue lagi minus, ya kan? Lagi sideways, lagi bearish, dan gue lagi rugi banyak, usaha gue gak ada yang beli, boba gue gak ada yang beli, kopi gue gak ada yang beli gitu kan. Kak, aku habis ulangan ujian 2-nya merah gitu kan. Terus aku sendiri mungkin stres, aku tiap hari pulang malam, kerjaan gak selesai, ditambahin lagi. Yes, kita akan merasakan hal itu. Tapi kalau kita punya Tuhan di dalam diri kita, dia akan menguatkan karena kita tahu kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Masalahnya lu punya gak Tuhan? Lu percaya gak? Lu beriman gak ada Tuhan di dalam hati kita? Karena kalau lu punya iman bahwa Tuhan akan membawa kita ke hari depan yang penuh pengharapan dan bukan kecelakaan, walaupun hari ini kamu stres, walaupun hari ini kamu sendirian, walaupun hari ini kamu gak ada yang nemenin, walaupun lu harus lembur sampai jam 12 malam, walaupun hari ini lu lagi rugi, tapi lu tahu ada hari depan yang penuh pengharapan. Kamu gak
nggak akan menyerahkan impian kamu, tapi kamu akan terus jalanin proses itu karena kamu tahu inilah yang Tuhan taruh di dalam hati aku untuk menjadi berkat buat orang lain. Mazmur 23 ada teruskan, meskipun aku melewati lembah kelam, gadamu dan tokatmu lah yang melindungi aku. Tuhan selalu menjaga, dan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Di saat kita sulit, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Justru di saat situlah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di saat itulah kita mungkin merasa kita nggak mampu, tapi Tuhan yang memampukan. Lalu hidup kita menjadi kesaksian buat orang lain. Come on. Isn't that? Itukah berbuah? Makanya di Yakobus tadi, Tuhan bilang, hidup kamu akan berbuah. Hidup kamu akan menjadi utuh dan sempurna. Kita menjadi pribadi yang kuat. Kalau mau jadi kuat ya harus diasah ya. Tanaman aja ya, kamu taruh di depan, dia kagak punya rumah. Itu tanaman di pinggir jalan, nggak punya rumah. Kadang nggak ada yang ngurus, cari makan sendiri. Tapi bisa tumbuh gede, tapi bisa berbuah. Walaupun diterpa hujan, badai, banjir, kering, debu, asap, nggak ada yang peduli. Nggak ada yang ngasih dia duit, nggak ada yang ngasih dia makan kadang. Tapi dia bisa bertumbuh. Kenapa? Resilient. Dia tahan uji. Dia bertumbuh, dia berkembang. Dia nggak cuma sekedar survive, tapi dia thrive. Survive itu bertahan hidup. Tapi kalau ada kata bahasa Inggris namanya thrive, itu namanya berkembang. Untuk kita mencapai tujuan kita, untuk kita mencapai impian kita harus mau berkembang dan berjuang. Nggak bisa stuck, nggak bisa, oh sibuk kak, udahlah nanti aja. Oh yang lain aja, nanti aja. Musuh besar penghalang untuk kita bisa berhasil adalah nanti dan ogah. Nanti tunda aja sampai besok ya. Ogah ya udah, sorry deh yang lain dulu. Percayalah, kalau kamu keluarin dua kata ini terus, you will never reach your destination. Dan kamu akan menyesal. Dan kamu cuma akan melihat orang lain kok berhasil, kok gua enggak ya. So teman-teman, fokus. Pastikan kita memiliki tujuan. Pastikan kita bisa mengejar itu. Ada 3 poin yang tadi aku share. Yang pertama adalah cari yang esensial. Hari ini kita sibuk yes, tapi pastikan kita belajar yang esensial untuk masa depan kita. Dan yang kedua, teman-teman, cari keunikan kita. Kita pasti punya keunikan sendiri-sendiri. Kita punya jalurnya sendiri. Nggak usah ikutin orang lain. Orang lain kita boleh belajar dari mereka, tapi kita harus menentukan mana jalurnya aku. Dan yang ketiga adalah enjoy the process, enjoy your life. Kenapa? Kata Yakobus ya. Yakobus pun bilang bahwa berbahagialah di tengah-tengah ujian, pencobaan. Kenapa? Karena Tuhan pasti punya rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan yang membawa kita ke hari depan yang penuh pengharapan, teman-teman. Nah, kalau kalian teman-teman sesuai tema, kita punya tema itu Million Dream gitu ya. Kalian lihat, wah, kayaknya bagus ya kok. Kalau punya impian A, B, C, mau jalan-jalan ke sana sini, yes, that's good. Banyak impian itu nggak salah gitu kan. Banyak cita-cita itu nggak masalah juga. Tapi kalau aku boleh kasih saran teman-teman, jangan million dreams. Jangan kamu carry banyak-banyak mimpi sampai kamu akhirnya bingung. Gue mau yang mana ya? Udah mau 20, 25, 30, 35. Gue mau coba ini. Akhirnya semua dicoba. Nggak ada fokusnya, nggak ada spesialnya. Kamu bingung sendiri. Karena kamu cita-citanya begitu banyak. Million dreams, ya kan? Million dreams. Tapi kalau aku boleh kasih saran buat teman-teman. Carilah satu, tapi yang membawa dampak dan bisa berbuah lewat mimpi itu. Daripada million dreams, lebih baik kita cari a million dream. Satu mimpi, tapi berjuta nilai, bermiliar-miliar nilai, bahkan tak ternilai. Sampai nanti kita nyampe garis akhir, kerabat kita, keluarga kita, teman-teman kita akan bilang di saat kita nyampe garis finish, thank you ya, kamu begitu baik hidup ini. Dan hidup kamu bawa dampak buat hidup aku. Cukup satu mimpi, tapi jutaan dampak. One dream, million impact. A million dream. Yuk kita sama-sama berdoa yuk teman-teman. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami boleh belajar Tuhan. Untuk kami boleh bertumbuh Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap kami memiliki tujuan hidup kami masing-masing. Tapi kami tahu Tuhan kami punya prioritas juga saat ini. Karena Tuhan ajar kami untuk menyesuaikan prioritas kami. Untuk kami memiliki Tuhan
resilient Tuhan dalam kami mengejar mimpi-mimpi yang Tuhan sudah taruh dalam hati kami ya Bapa. Karena Tuhan urapi setiap kami agar kami Tuhan di tengah kesibukan kami nggak lari sana sini, kami nggak ragu dalam mengambil keputusan, dan kami juga tidak ke distract dengan hobi-hobi yang lain, tapi kami boleh fokus membangun diri kami pribadi kami agar kami bisa menjadi pribadi yang utuh dan sempurna, dan kami bisa berbuah buat orang lain ya Bapa. Tuhan urapi setiap kami, tutup buku setiap kami agar kami boleh menjadi pribadi yang menjadi garam dan terang-Mu kemanapun kami melangkah Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. God bless you teman-teman, have a great day, God bless you and see you on the next occasion. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.